Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak pemirsa Opini, obrolan pas di sini. Nah, ini adalah waktu yang singkat sebenarnya untuk ngobrol panjang sama Dani ini, karena banyak sekali yang bisa kita gali nih pemirsa Opini ya. Banyak yang bisa kita bertukar pikiran sama Dani. Nah, untuk pemirsa Opini yang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Dani, ini bisa nyari Dani di mana nih, Dan? Nyari ya. Jadi tinggal hubungi Instagram aja di Dani Fazli 11. Oh, Terus, oke. ya, paling TikTok Dani Fazli. Oke, kalau untuk di onboardnya sendiri ada sosial media, Dan? Onschool. Onboard sendiri ya? Onschool.id. Onschool.id. Nah, pemirsa ini bisa follow sekarang juga. Nah, kita kembali lagi Dan ke pembahasan kita. Untuk kapan sih kita bisa menuai hasil kita menjalin atau mencari networking itu tadi, Dan? Oke. Kalau dari aku sendiri ya, jadi aku tipikal orang people pleaser juga sih sebenarnya. Jadi nggak enakan dan terlihat tidak banyak mau kayak gitu. Tidak banyak mau sama siapapun. Dalam artian sampai hari ini aku tuh bukan orang yang misalnya butuh sama Pak Sandiaga langsung minta apa segala macam, nggak di situ. Tapi cuman emang sesederhana minta, Pak, kami mau ada acara nih, ucapin dong. Kayak gitu kan. Pak Teguh Harsa juga kayak gitu. Mas Dito Menpora, beliau cukup kaku ya dalam pertemanan. Kalau Pak Sandiaga dia cukup friendly, agak sangat enak ngobrol sama beliau. Jadi emang kalau secara menuainya itu, kalau standar menuainya itu adalah hal-hal besar, ya mungkin sampai hari ini pun aku nggak pernah kayak gitu. Dalam artian aku bukan orang yang tipikal ayo minta sekarang kayak gitu kan. Nah, tapi emang itu tadi. Jadi makanya aku bilang tadi aku buat media online, aku kirim berita terus ke Pak Sandiaga. Kadang delete, kadang enggak kayak gitu kan. Tapi dia melihat progres bahwasanya oh anak ini benar-benar getol nih. Aktif, konsisten gitu ya. Kirim berita, posting beliau kayak gitu kan. Dan sebenarnya itu yang berdampak hari ini. Kalau emang kita belum bisa spend uang yang banyak untuk datang ke mereka, ngopi-ngopi dan lain-lain, ya makanya kita dukung dari online kayak gitu, dukung dari digital. Makanya aku bilang, kan kemarin ada pertanyaan, Bang, kan nggak semua orang punya uang kayak Abang untuk nyediain spend cost ke sana kayak gitu. Ya udah, berarti dukungnya secara digital, secara online. Jadi aku selalu bilang ke orang-orang jangan sampai kita tuh jadi anak yang mudah banget dijengkali atau mudah diukur kayak gitu kan. Jadi emang kalau terkait menuai tadi, ya sampai hari ini pun aku berpikirnya bukan tentang menuainya nanti ya, dalam artian sekarang tanaman itu masih kita siram, masih kita rawat dengan baik, ya mungkin nanti pada saatnya lah, pada saat momentum itu tiba kayak gitu kan, kita sebagai pemilik tanaman itu sudah siap untuk memetik hasil panennya gitu ya. Yang penting poinnya adalah jangan hanya kita berpikiran networking ini kita jadikan sebagai suatu privilege gitu. Betul. Begitu ada kemauan tinggal, Ambu kenal kayak Bapak itu, langsung telepon, Pak, bantu Ambu bikin acara, bantu sumbangan dana gitu. Jadi networking itu bukan yang seperti itu, dan ya kalau yang cerita tadi, networking itu memang benar-benar harus kita jaga. Terus juga mungkin ada suatu saat, tapi tidak dalam waktu yang singkat gitu. Yang penting adalah bagaimana cara kita untuk menjaga networking, karena dari networking itulah apa tujuan kita itu nanti akan tercapai gitu. Dari satu networking ke networking lain, berputar-putar dan berkembang. Wah, keren-keren banget nih pembahasan kita. Nah, untuk anak-anak muda lagi, dan kembali kita ke anak-anak muda. Karena kenapa? Fondasi utama di perkembangan perekonomian, terus juga perkembangan negara bahkan, itu kan dari anak-anak muda. Nah, pesan-pesan Dani nih. Kalau saya bilang Dani ini adalah anak muda yang luar biasa. Nah, untuk anak-anak muda sekarang yang baru akan menjadi luar biasa, Dan. Apa yang ingin Dani sampaikan nih, Dan? Yang jelasnya aku cuman minta untuk kita terus berkolaborasi. Dalam artian jangan pernah ada tendensi kita kedepankan kolaborasi. Kalau untuk teman-teman yang lain juga yang sudah membangun, yang sudah bergerak, yang sudah berjalan, jangan lupa juga terkait ilmu konsistensinya. Karena emang kita sebagai anak-anak muda harus memahami bagaimana kedepannya ini, emang sebenarnya bangsa ini akan sangat berat kita melawan globalisasi dan lain-lain kayak gitu kan. Kalau kita nggak pegang tangan, kita nggak saling rangkul, kita nggak saling kolaborasi, ya kita akan menjadi penonton di negeri sendiri. Ya tentu itu akan sangat membuat sedih Ibu Pertiwi kayak gitu. Jadi emang harapannya ke depan
anak-anak muda terutama di Bengkulu Oke. ya. Kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling bangun, kita saling dorong, kita saling support bahwasanya ke depan kita harus sama-sama terus kayak gitu. Betul. Oke, harus perbanyak kolaborasi ya, kurangi tendensi itu dia. Oke, dalam waktu dekat nih Dan, apa agendanya Dan? Mungkin ada melakukan kegiatan atau Ada. apa nih? Jadi biar kita bisa sharing. Mungkin ada juga yang minat untuk gabung. Jadi ada program Nusantara Literasi. Oke. Jadi itu program dari Badan Bahasa Nasional. Itu nanti semacam mini bootcamp. Oke. Kita buat pelatihan puisi, langsung buat buku antologinya. Kita buat pelatihan Canva, langsung buat galeri Canva-nya. Kita buat pelatihan video kreatif, langsung action menjadi content creator dalam waktu 1 hari. Wih, itu di Bengkulu. Di Bengkulu kita buat. Oh. Nanti di bulan September sampai Oktober. Jadi setiap Sabtu kegiatannya nanti. Oh, rutin setiap Sabtu. Iya. Oke, wah keren nih. Nah, jadi untuk pemirsa opini yang tertarik atau juga yang bingung, wah saya mau jadi seorang pencipta puisi, terus juga bingung bagaimana caranya, terus juga bagaimana berkontennya, bisa ikutan nih. Langsung bisa di follow sosial medianya di onschool.id. Nanti semua infonya akan di-share di situ ya. Oke, Dani, terima kasih banyak Dan sudah hadir di Studio Opini, sudah ngobrol-ngobrol luar biasa sekali di episode kali ini dan mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk semua anak muda yang ada di Bengkulu dan juga bahkan di seluruh Indonesia Raya ini. Terima kasih sekali lagi untuk Dani, sukses terus. Salam untuk semua teman-teman yang ada di OnSchool. Sukses semua plannya, sukses semua tujuan visi misinya semuanya ya. Dan pemirsa Opini, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah nonton episode kali ini. Yang pastinya jangan lupa tonton terus obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.